sudah mengerjakan atau belum, gitu. Itu ya intinya ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya kejarlah bisa, tidak jangan mengejar nilai. Gitu. Ya, itu intinya. Oke, terima kasih. Ada yang ingin tanyakan dulu terkait nilai sebelum masuk materi? Materi kita lumayan banyak di sesi 3. Jadi nggak tahu nih bisa kekejar atau enggak dalam satu mentoring ini, ya. Ada Bu? Ya silakan Pak. Saya Bu. Ya silakan Pak. Bu, ya yang baru Ibu sampaikan itu tidak mengejar nilai ya. Saya pengen tahu itu yang kemarin itu persentase dari LK keseluruhan atau persentase apa gitu yang muncul di nilai. Oh itu presentase itu Pak, maksudnya itu presentasi pengerjaan semua namanya di LMS. Semua di LMS gitu loh. Di LMS itu kan ada sesi 1, 2, 3 gitu kan. Nah, presentasinya itu di LMS-nya dihitung segitu. Kan belum lengkap itu, Pak. Kita kan mengerjakannya belum lengkap sampai sesi 6. Nah, nanti sampai sesi 6 baru bisa 100%. Makanya sekarang masih kecil-kecil aja karena kan baru 3 sesi. Jangan lupa di checklist itu. Ya. Nah, dan Bapak Ibu ketika buka LMS jangan lupa di setiap kegiatan pembelajaran, misalkan udah buka game, checklist. Udah buka yang kegiatan pembelajaran, checklist. Udah download bahan bacaan, checklist. Gitu ya. Itu jadi presentasi itu menunjukkan itu Pak Asep. Ya. Oke. Ya, terima kasih Bu. Pakai joker ya. Bu, mau bertanya Bu? Iya, silakan. Pak siapa? Pak Firman. Pak Firman. Ya. Oke, silakan. Ya. Itu untuk setiap proyek berarti jika kita menyimpan perubahan pada coding gitu ya, itu si jar-nya itu nggak otomatis berubah gitu, harus di clean and build lagi. Iya. Jadi gitu. Misalkan Bapak ngedit nih, makanya komentar saya begitu ke Bapak. Yang Bapak tuh, jadi kita tuh meriksa detil loh, Bapak Ibu ya, dilihat jar-nya, dilihat source-nya gitu. Makanya kita komentarnya punya Pak Firman itu jar-nya nggak bisa dijalanin. Maka komentar kami itu, Bapak begitu habis mengedit coding, clean and build ulang supaya si jar itu yang terakhir yang Bapak edit gitu ya. Jadi selesai mengedit coding jangan lupa clean and build. Jadi clean and build itu dilakukan kalau benar-benar udah beres gitu. Gitu ya, Pak. Ya, makasih Bu. Ya. Ada lagi? Silakan sebelum kita masuk materi. Jadi kalau agak mundur sedikit waktunya untuk sesi ini nggak apa-apa ya. Harusnya kan selesai jam 3 nih, agak mundur sedikit nggak apa-apa ya. Oh, materinya banyak, kita nggak tahu bisa kekejar apa enggak nih semuanya hari ini. Yang penting bisa Bu. Ya, insya Allah. Ya, masih ada pertanyaan? Kalau enggak ada, kita masuk materi. Kalau Pak Ferry masih ada yang ingin disampaikan? Siapa lagi yang nanya tadi? Siapa? Pak Ahmad Lutfi? Saya Pak. Enggak Pak. Siapa? Yang lain dimatiin dulu atau mau? Silahkan. Siapa tadi yang mau tanya? Begini Bu, boleh saya dulu? Coba diperjelas Pak suaranya, nggak kedengeran. Pak Doni itu, Pak Doni. Pak Doni kurang keras suaranya. Bentar Bu, diantar dulu. Yang lain di mute dulu, biar kedengeran Pak Doni. Enggak Pak, silakan Pak Doni. Pertanyaan gini Bu, kalau kita ada error terus ngapus, itu suka banyak tambah error. Gimana caranya biar saya mah kemarin tekniknya biar cepat jadi suka ngulang dari awal. Jadi kalau saya di tengah-tengah kita ada kepencet apa gitu suka jadi error gitu. Nah saya ngulang lagi gitu. Kayak misalnya menghapus satu bagian atau satu komponen suka gitu Bu. Ya. Triknya gimana Bu? Nah, jadi biasa sambil saya tunjukin di praktek ya Pak. Sebenarnya kalau ada error kan ada tanda merahnya. Nah kita tinggal baca tanda merahnya. Nah masalahnya baca
bacaan tanda merahnya itu bahasa Inggris, Pak. Itu masalahnya. Sanes bahasa Sunda. Jadi kita harus mengerti bahasa Inggrisnya itu. Dia nunjukin errornya apa, tapi bahasa Inggris, Pak. Itu masalahnya. Ya, jadi saya tunjukin cara perbaiki error. Ya. Pak, jangan takut error. Coding itu justru nikmatnya di error. Kalau nggak error, belum coding berarti tanda tanya. Coding nggak punya error itu tanda tanya itu, Pak. Nggak ada program software developer di tempat kerjanya Bill Gates di Microsoft aja pasti error. Nggak mungkin nggak error. Jadi nggak usah takut error, tenang aja. Ya, nikmatnya coding itu di error. Siap, Bu. Kalau nggak error nggak nikmat. Tapi kalau error terus, nah itu yang bikin pusingnya. Ya, ada lagi yang tanyakan sebelum kita masuk materi? Lagi nggak? Tanya. Enggak, silakan. Ya, pengerjaan yang kemarin lumayan banyak ya Bu. Akhirnya NetBeans saya kok tiba-tiba malah debug gitu. Seluruh program yang aktif di sana berjalan bersamaan. Itu gimana ya, NetBeans-nya yang rusak apa gimana gitu? Gampang itu Bu, file close all project ya. Jadi biasakan kalau Ibu udah bikin project baru, file close all project supaya nggak kebuka banyak ting. Nah, dia kan Ibu buka banyak nih si projectnya, ya kan? Ibu nggak tutup. Begitu Ibu running, nah si project itu kan Ibu mungkin lupa tuh milih mana yang mau dijalanin. Makanya begitu kalau projectnya udah banyak, file close all project, begitu mulai yang lain lagi gitu, ya. Gitu caranya. Oke, ada lagi? Nanti dicontohin sama Bu Dwi itu. Ntar dicontohin. Ada lagi nggak sebelum kita masuk materi? Ada lagi? Nggak ada? Kita masuk materi ya. Nah, Bapak Ibu buka LMS coba, jangan lupa absen. Ya. Submit attendance ya. Buka SMS, buka LMS. Buka LMS, terus submit attendance, isi daftar hadir. Saya juga suka lupa tuh, nanti kita nggak dihitung absen sama LMS-nya ya. Ya patuhi aja lah LMS-nya. Disuruh absen gitu ya, Pak Ibu. Ya, sudah dibuka LMS ya. Nah, saya masuk dulu ke materi ya. Saya share konten dulu. Saya udah buka LMS belum ya? Ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kelihatan LMS-nya? Sudah? Nah, Bapak Ibu ya, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir ya. Nah, di sesi ini, di sesi 3, kita punya 2 materi utama, udah kelihatan? Ada instruksi dasar kelas dan objek sama penggunaan operator ya. Ya paling tidak kita selesaikan satu dulu lah di sesi mentoring ini. Kalau yang operator nggak selesai ya besok lagi tambah mentoringnya ya. Ini ada game-nya, kan Bapak Ibu suka main game. Sengaja di sesi 3 itu game-nya dibuka baru hari Senin. Kenapa? Karena materinya banyak ya, prakteknya banyak supaya Bapak Ibu konsen dulu gitu. Baru main game-nya entar. Gitu loh ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, instruksi dasar kelas dan objek ya, kita mulai dari yang ini dulu ya. Ini udah masuk instruksi dasar OP, kita mulai ke instruksi dasar kelas dan objek. Saya jelasin dulu teorinya, baru kita praktek ya. Jadi kita teori dulu yang ini, nanti kalau sampai selesai ya teori ini lagi baru praktek lagi ya. Karena begitu masuk sesi 3 sudah mulai banyak codingnya ya. Nah, saya buka di PowerPoint aja ya. Bapak Ibu, kalau di sini, di yang kita klik di LMS, ya, di yang sini, ini hanya sedikit, ya. Nah, lebih baik Bapak Ibu buka PPT yang dari downloadan yang bahan bacaan, ya. Bapak Ibu bisa dibuka PowerPoint-nya yang dari hasil downloadan di sini, ya. Kan ada Word, ada PPT. Jadi tolong dibaca PPT-nya, baca juga Word-nya, ya. Paling tidak dibaca PPT-nya, ya. Saya share dulu sebentar untuk PPT-nya. Sudah kelihatan belum PPT-nya? Sudah kelihatan? Nah, ya. Masuk ke instruksi dasar OP. Udah kelihatan? Halo? Udah kelihatan belum? Udah.
Sudah, Bu. Ya, instruksi dasar OP ini tujuan pembelajarannya menerapkan instruksi kelas sama menerapkan penggunaan operator ya. Nah, nanti ada tanya jawab, diskusi kelompok, kan Bapak Ibu punya kelompok masing-masing sama praktek. Ya. Mulai dari instruksi dasar kelas dulu. Ya. Bapak Ibu tolong di-mute dulu. Soalnya Pak Ferinya hostnya lagi ngurus kelas lain dulu. Ya, tolong di-mute sendiri. Nah, jadi nih Bapak Ibu kita punya kelas siswa. Nih, seperti ini ya. Kelas siswa nih. Ini pakai CLI ini ya. Ini contoh yang pakai CLI. Kemarin di sesi 1 Bapak Ibu sudah bisa menentukan objek, atribut, dan metode. Ya kan? Bahwa setiap objek punya atribut, punya metode. Nah, bagaimana menerapkan itu ke instruksi Java? Nah, maka si objek itu akan dibikin menjadi kelas. Ya. Nah, contoh ini kelas siswa. Ini berasal dari objek siswa. Nah, ya si kelas siswa ini dia punya atribut. Nah, atributnya apa aja? Ada nama, ada nis, segala macam kan. Ini contoh aja. String nama Zahara Ika. Nah, nama ini adalah disebutnya variabel instan dari kelas siswa. Jadi, cara mendeklarasikan variabel, sebutkan dulu tipe datanya apa, baru nama variabelnya. Ya, boleh langsung diisi dengan nilainya seperti ini. Jangan lupa titik koma. Ya, maka nama ini disebut sebagai variabel instan. Siswa adalah nama kelas. Ya, string ini tipe data dari nama. Jadi dipahami sampai di situ? Ini ada di soal post-test nanti. Ya. Nah, untuk bisa membuat objek ya, maka di dalam kelas itu harus deklarasi objek. Nah, bagaimana cara mendefinisikan objek? Begini caranya. Nama kelasnya, lalu nama objeknya, baru new kelas ya. Jadi siswa ini adalah nama kelasnya, NM ini nama objeknya, new siswa nama kelasnya ya. Jadi NM ini adalah nama objeknya. Itu Bapak Ibu bisa dipahami. Nah, lalu bagaimana memanggil atribut dari kelas siswa ini ya? Kita dengan cara menggunakan objeknya titik seperti ini nih. NM titik nama. Ya, sampai di situ bisa dipahami? Saya ulang. Nama ini adalah variabel instan dengan tipe data string. Ya. NM ini adalah objek, nama objek, ya. Siswa ini adalah kelas, ya. Kalau kita bikin pakai CLI, maka nama kelas itu sama dengan nama file. Jadi nanti kalau ada nama filenya siswa.java, berarti nama kelasnya siswa. Jadi pahami sampai di situ? Karena akan jadi soal post-test. Ya, ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Ya, ini sama dengan instruksi dasar kelas yang tadi ya. Nah, kita masuk ke variabel instan. Nah, variabel instan itu yang tadi itu. Nih, yang ini disebut sebagai variabel instan. Nih. Nah, variabel instan. Ya. Nah, kita masuk ke metode ya. Metode itu di Java ada dua, ada metode void dan non void ya. Kalau metode void dia mengembalikan nilai, tidak mengembalikan nilai ya. Metode void tidak mengembalikan nilai, tidak ada nilai yang dikembalikan, sedangkan metode non void itu dia mengembalikan nilai ya. Contoh metode void seperti ini nih. Kita punya kelas karyawan, ini tadi kan string ID, nama divisi, ini apa namanya? Namanya apa ini? String ID, nama divisi tadi namanya apa? Kelas. Variabel instan. String ID, nama divisi disebut sebagai? Variabel instan. Ya, variabel instan. Nah, tipe datanya string. Jadi kalau tipe datanya sama, boleh langsung pakai koma. Bukan, ya. Nah, nanti ada string ID, nama, divisi, jabatan, segala macam. Kalau dia string satuin, ya. Nah, kalau udah beda tipe data, ini kan ada lagi variabel namanya gaji. Tipe datanya double, maka dibedain, ya. Maka ini adalah atribut dari kelas karyawan. Terus si kelas karyawan ini dia punya metode void cetak data. Nah, ini disebut metode void, ya.
method void itu tidak ada nilai yang dikembalikan. Ini kan hanya nyetak aja, nggak ada nilainya. Nilai yang kembalikannya mana nggak ada, cuma nyetak aja ya. Karena ini pakai CLI, maka nyetaknya pakai sistem out PLN. Ya, nah itu ya. Lalu Bapak Ibu, nah ya, si kelas karyawan ini dia harus dilakukan namanya instansiasi ya. Ini disebut sebagai konstruktor ya. Ada nih konstruktor di sini. Nih, yang karyawan ini disebut sebagai konstruktor ya. Nah, jadi begitu kita punya kelas karyawan dengan atribut ini string ID, terus ada void cetak data, terus kita mau mengasih nilai dari setiap atributnya, maka kita harus bikin dulu objeknya. Maka kita bikin objek di sini namanya karyawan 001 ya. Nah, si karyawan 001 itu menjadi objek, baru bisa manggil atributnya. Seperti ini kan, ID-nya apa, namanya diisi, divisinya apa, gajinya berapa, baru dicetak datanya ya. Nah, bagaimana cara memanggil void? Ya sama, nama objek titik nama voidnya, gitu ya. Sampai di situ dulu. Ada pertanyaan nggak? Saya habisin teorinya dulu nih, sampai kelas. Nah, kalau nggak ada kita masuk konstruktor, ya. Kemarin yang bertanya siapa ya, konstruktor ya. Nah, jadi konstruktor itu Bapak Ibu, dia adalah berfungsi untuk melakukan inisialisasi nilai terhadap data-data yang ada di kelas, ya. Nah, ini contohnya yang ini tadi nih, ini namanya konstruktor. Karyawan, terus ada karyawan 001, ID K001, dan seterusnya, ini disebutnya sebagai konstruktor, ya. Kenapa harus ada konstruktor? Ya, karena dia harus ada inisialisasi terhadap si atribut-atribut yang ada di kelas karyawan, gitu, ya. Nah, sampai situ bisa dipahami nggak? Bisa dipahami? Tuh, ya, Bapak Ibu. Nah, contoh nih, ada nih contoh konstruktor ya. Misalkan kita punya kelas karyawan string ID, itu kan atributnya ya, double gaji. Nah, maka kalau mau bikin konstruktor yang tadi ya, kita sebut aja konstruktornya misalnya namanya karyawan juga. Nah, seperti ini ID-nya diisi namanya, divisi gaji. Nah, ini adalah contoh konstruktor ya. Jadi konstruktor itu adalah inisialisasi nilai dari setiap atribut di suatu kelas. Itu disebut sebagai konstruktor. Ada di GIM kan? Lalu berikutnya untuk non void, contoh metode non void ya. Kalau yang ini kan metodenya void nih, void cetak data, dia tidak mengembalikan nilai. Kalau contoh metode non void, contohnya begini, nggak ada tulisan voidnya, seperti ini nih, double hitung sumbangan zakat, dia nggak ada tulisan voidnya, ya. Lalu dia ada menghitung bahwa zakat itu gaji kali 0,025, terus ada return zakat. Nah, ini tandanya dia mengembalikan nilai, ada returnnya. Jadi double hitung sumbangan zakat ini adalah contoh metode non void pada kelas karyawan. Tanda non void nggak ada tulisan voidnya dan dia mengembalikan nilai, ya. Itu bedanya dengan yang void. Nanti ada di post test, ingat-ingat. Ya? Ada pertanyaan? Ada, Bu. Iya, silakan. Perbedaan konstruktor sama metode apa, Bu? Beda. Ya. Kalau konstruktor ini inisialisasi dari nilai-nilai terhadap atribut yang ada di kelas. Ini loh Pak nih contohnya, di konstruktor ya. Bukan konstruktor, karyawan, ID, nilainya dimasukin. Gitu loh. Kalau konstruktor itu isi dari nilai-nilainya ini tuh. Ya. ID itu kan nanti ada isinya. Misalkan karyawan, ID 001, nama, Asep Laban, divisi, produksi, gaji 10 juta. Nah, itu adalah konstruktor, Pak. Jadi dia inisialisasi nilai-nilai terhadap semua atribut atau data yang ada di kelas karyawan. Ya. Kalau metode itu dia di Java-nya ada dua, void sama non void. Yang void ini artinya tidak mengembalikan nilai. Contoh ini void cetak data. Fungsinya hanya untuk mencetak data karyawan.
yang ini tadi, yang sudah diinisialisasi di konstruktor tadi dicetak. Gitu loh, ya. Nanti bisa keluar ID-nya K001, namanya Budi, divisinya apa, gajinya berapa. Tuh, itu void atau method. Nah, ada juga method non void. Method non void nggak ada tulisan void-nya, tetapi dia berisi dari nilai yang dikembalikan. Kenapa di sini double hitung sumbangan zakat? Karena tipe data yang dikembalikan adalah double. Ya, kan tipe datanya double nih zakat. Bisa dipahami? Nah, gitu Pak. Ada lagi yang ingin tanyakan? Silakan. Ada lagi enggak? Kalau enggak ada, ada lagi enggak? Ada ya? Kalau enggak ada, saya lanjut ke konversi tipe data ya. Bapak Ibu, kita kan mengenal tipe data itu ada banyak ya. Ada numerik, ada karakter, ada string dan sebagainya ya. Nah, yang numerik itu kan integer, float, double ya. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau kita bicara pakai GUI nih ya, kalau pakai CLI nggak masalah. Kalau kita pakai GUI ya, misal seperti ini. Kita bikin JText field ya. Nah, terus kita bikin JLabel ya. Maka semua yang ada di text field, semua yang ada di label itu dia string. Ya. Nah, maka contoh seperti ini ada gaji. Gaji itu kan tipenya double tadi di sini. Tuh. Tipe datanya kan double kan? Tapi begitu dia masuk ke text field, dia jadi string. Jadi misalnya ditulis di sini 7 juta, masuk string itu nggak dihitung jadi 7 juta. Maka caranya harus kita konversi tipe datanya dari double ke string, terus balikin lagi string ke double, gitu. Ya, bagaimana cara mengkonversi tipe data? Nah, maka di Java itu ada penggunaan ya reserve word di sini ya, atau metodenya nanti di sini ada. Contoh seperti ini, gaji double titik pas double, lalu mengambil dari text field-nya, ya. Nah itu. Jadi menggunakan pas double. Kalau kita kan mau mengambil nilai yang ada di text field 3 ini, ya. Kan kita nginput nih, di gaji kita input 7 juta. Nah, terus 7 juta itu mau ditampilkan di label 5. Itu namanya get text ya. Nah, supaya kita yang ambil yang di sini itu nilainya tetap double, ya. Supaya nilai tipe datanya itu tetap double supaya bisa dihitung, maka kita lakukan ini pas double, konversi tipe data. Dipahami? Nah, begitu sudah mau masukin lagi ke label 5, dikonversi lagi ke string, maka pakai toString seperti ini. Gitu Bapak Ibu, ya. Jadi mengambil dijadiin double. Kita mau ngambil, ini kan yang segala sesuatu yang ada di text field ini string. Kita mau ambil tapi jadi double kan? Kita konversi dulu. Pakai pas double. Begitu dia sudah jadi double, mau masuk lagi ke label 5, kan harus jadi string lagi. Kita jadiin pakai toString. Gitu ya Bapak Ibu ya. Begitu ngambil, kita jadiin dulu dia menjadi tipe data numerik, contohnya double. Begitu masuk lagi ke label, jadiin lagi jadi string. Jadi 2 kali proses. Karena kita pakai GUI. Karena segala sesuatu yang ada di text field dia jadi string. Segala sesuatu yang ada text field, di label, di text area, dia jadinya string. Nah, sampai di situ ada pertanyaan enggak? Kalau nggak ada pertanyaan, kita praktek. Pertanyaan? Pertanyaan Mbak? Tadi ya, Bapak Ibu tolong diingat-ingat tentang kelas, objek, terus variabel instan, konstruktor, void, non void, karena ada di dalam soal proses. Ya. Ada yang mau pertanyaan nggak sebelum praktek? Ada pertanyaan? Iya, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Siapa? Gantian. Silakan Pak yang mau tanya. Nggak kedengeran. Diperjelas Pak. Nggak kedengeran Pak. Belum. Siapa? Pak Amro. Pak Amro nggak kedengeran.
Suaranya kecil, Pak Amrul. Ayo, Pak Amrul. Sok, silakan. Ya, lumayan. Enggak, silakan. Kedengeran? Enggak kedengeran, Pak. Terus putus. Sambil ditulis di chat aja kalau enggak, Pak. Ditulis di chat. Enggak kedengeran soalnya. Pak Amrul bisa tolong ditulis di chat aja. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Belum praktek Pak Teguh, baru mau mulai. Nanti saya mau tanya Ibu ya. Bu Ani mau nanya. Ya, di apa namanya di ini ya. Di mute dulu yang lain biar kedengeran. Silakan siapa yang mau bertanya. Saya izin Bu bertanya, boleh Bu? Iya, silakan Bu, suaranya nggak kedengeran. Oh iya, Jelas. ini Bu, jelas nggak Bu sekarang suaranya? Jelas, silakan. Oke. Ini saya nanya Bu, ada tadi kan to string Bu ya, itu ada 2, satu lagi di bawahnya ada string titik value of. Itu bedanya apa Bu? Yang gaji to string, satu lagi ada yang string value of zakat. Kalau nggak salah saya ngeliat di slide-nya. Itu nanti Bu ada di praktek ya. Nah, jadi intinya to string sama string value of itu ya, yang ini nih ya. Intinya gini. Kalau kita mau ngambil, ini kan dari sini ya, dari yang tekstil 3, itu kan dia string, ya, segala sesuatu yang ada di tekstil 3 itu string. Terus sementara tipe datanya si gaji ini adalah double, maka kita harus lakukan dulu konversi pakai double pas double ya. Nah, sudah jadi double nih dia sekarang ya, bisa dihitung. Begitu masuk ke JLabel 5, dia kan harus menjadi string lagi, maka kita konversi lagi dari double tadi ke string. Nah, itu bisa pakai to string. Kalau yang gaji ini itu kan nggak dihitung Bu, makanya bisa langsung to string ya. Tapi kalau yang ada perhitungannya seperti zakat ini, zakat kan dihitung dulu ini ya. Zakat itu dihitung berdasarkan gaji dikali 0,025. Nah, nilainya hasil perhitungannya itu kita ambil, makanya pakai string value of. Itu bedanya ya. Gitu Ibu. Jelas Bu? Halo? Terima kasih. Halo? Udah Bu? Udah. Oke. Ya udah Bu. Ya, masih ada pertanyaan lagi nggak? Pak Amrul di mana? Mana? Ketika mengambil nilai dari JText label berupa integer, berarti pakai pass-in ya Bu. Lalu batasannya. Oh, jadi ya, kalau integer itu Bapak Ibu adalah untuk bilangan bulat. Bilangan bulat itu ya berarti bukan pecahan. Kalau double itu untuk bilangan desimal. Ya, gitu loh. Kalau integer untuk bilangan bulat, maksudnya gini, 80, 90 bulat, gitu loh. Tapi kalau double itu ya 3,5, 2,7 gitu. Nah, itu bedanya. Kalau integer ya pakai pas integer. Kalau double pakai pas double nanti konversinya. Gitu ya. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita praktek sekarang ya. Udah. Bapak Ibu kelihatan nggak? Bapak Ibu udah kelihatan belum yang saya share netbin-nya? Silakan Bapak Ibu diaktifkan netbin-nya. Sudah kelihatan Bu. Jelas Bu, jelas. Ya. Saya mulai dari kita membuat
contoh kelas yang apa namanya, CLI dulu ya. Kita mulai dari CLI biar kelihatan. Soalnya kalau di post test itu nanti ini soalnya itu soal pilihan ganda. Kalau soal pilihan ganda ada coding-codingan, ya Bapak Ibu kan nggak bisa ngoding gini loh maksudnya. Harus apa namanya, menggunakan logika pemrogramannya kan. Jadi kita coba dulu yang CLI ya. Nah, CLI ini di dalam lembar kerja ya Bapak Ibu, ini ada contoh penggunaan banyak form ya, itu untuk yang GUI. Lalu untuk yang CLI Bapak Ibu bisa buat beda project. Jadi satu project untuk yang GUI semua, nanti boleh yang CLI dibikin beda project gitu ya. Nah, jadi kita mulai dari CLI dulu ya. Kita mulai dari CLI bagaimana membuat apa namanya? Membuat kelas menggunakan CLI ya. Tadi yang contoh tadi ya. Contoh yang ini tadi, misalkan kita punya ya, kita punya objek karyawan, ada atributnya ID, nama, gaji. Terus dia punya metode hitung zakat sama cetak data. Nah, ini mau kita buat ke dalam Java pakai CLI. Nah, caranya gimana? Maka kita menggunakan instruksi dasar kelas dan objek Java ya. Di caranya kita buat project baru dulu. Ya, kita bikin project baru seperti biasa ya. Kasih nama aja misalkan ini mau bebas ya. Ini kelas apa? Kelas A. Contoh. Ya. Nah, ini boleh di checklist aja juga boleh ya. Jadi kita tinggal finish. Kan? Nah, jadi ini package-nya ya. Nah, di package-nya kita klik kanan, new, pilihnya Java class karena mau pakai CLI ya. Kita kasih nama misalkan sesuai dengan di LK apa namanya. Sebenarnya sih bebas aja ya, tapi kita ikutin aja LK-nya. Kasih nama contoh kelas ya. Contoh kelas. Nah. Ya, kalau sudah finish. Nah, kalau sudah, maka dia akan membentuk contoh kelas.java ya. Nah, ini. Kalau sudah, maka kita selanjutnya adalah ya, kita akan membuat kelas yang berikutnya lagi ya. Nah, karena ada dua kelas, jadi kita buat lagi satunya, kita kasih nama implementasi. Ya. Ini, jadi kita sudah punya 3 tuh ya. Nah, sudah kita yang di contoh kelas Java. Kita klik yang contoh kelas. Nih. Nah, kita akan membuat kelas karyawan ya. Nah, maka ya, Bapak Ibu, ya, sudah implementasi sudah. Oh ya. Sudah kita bikin ntar. Ini kita kasih nama aja kelas karyawan ya. Nah, ini saya hapus dulu. Saya hapus dulu yang ini ya. Nah, implementasi udah jadi. Sekarang kita bikin kelas baru namanya karyawan. Ya. Nah, udah. Nah, sudah jadi kelas karyawan ya, Bapak Ibu, seperti di dalam LK-nya. Baru kita bikin atribut sama void-nya. Tadi kan punya ada atribut sama punya void cetak data dan non void-nya itu yang hitung zakat ya. Nah, tinggal kita bikin di sini ya. Mendefinisikan instan variabel string ID, nama misalkan begitu ya. Lalu double gaji.
koma, ya. Nah, gitu. Ini adalah atributnya. Atribut dari kelas karyawan, ya. Jadi sudah tuh. Jadi atribut. Nah, setelah membuat atribut, kita akan membuat metodenya. Nah, kan ada atribut, ada metode di dalam kelasnya itu, ya. Kita bikin void misalkan untuk yang cetak data dulu. Kita bikin void cetak data, ya. Nah, kita mau nyetak si data karyawannya, ya. Kita mau nyetak data karyawannya, maka kita gunakan aja ambil print rekaman PC iya di share bentar. Pasti Pak di share. Nah, kalau ada tanda merah begini kita lihat tuh. Kurang kurungnya. Seperti ini Pak. Siapa tadi yang bertanya error? Nih ya Pak ya. Kan ada merah nih. Ya. Nih, tandanya merah gitu. Apa lihat? Tuh, dia ngasih tahu kurang kurung expected. Nah, cuman bahasa Inggris kita perlu memahami ininya gitu, ya. Memahami bahasa Inggrisnya. Ini kurang begini dia bilang tuh gitu. Ya. Tadi ya cara benerin error tuh. Nah, sekarang ini ajalah di copy biar cepet ya. Nah, ini yang tinggal diganti sama ya. Nah, tapi kan kita biar bagus kalau karena ini kan CLI ya. Kalau CLI kan hanya teks saja biar bagus ya adalah ininya gitu ya. Ada bunga-bunganya sedikit. Ya. Oh. Sininya nama karyawan. Ya. Terus apalagi yang dicetak? ID udah, nama udah. Nah, tinggal nyetak yang gaji, ya. Sama aja nyetak yang gaji juga ya. Copy aja lah ya, biar cepat. Nah, pakai ya. Oke, dah. Terus kita ngapain lagi? Baru kita bikin non void ya. Non voidnya ini adalah untuk menghitung zakat. Di mana zakat itu gaji dikali 0,025 setengah persen. Nah, Bapak Ibu hati-hati nih. Begitu ada void cetak data kan kurung-kurungannya dibuka ditutup di situ ya. Bapak Ibu bikin void yang itu yang non voidnya bikin void bikin metode yang non void itu setelah tanda kurungnya ini, jangan di dalam sini ya. Jadi di sini setelah si kurung voidnya itu berakhir ya. Nah, ini kan ada tandanya tuh, nih udah diginiin, udah enak kok ininya. Kita bikin double namanya hitung zakat ya. Tuh, ini kan tanda merah gini. Nanti dia ngasih tahu tuh kurang expected gitu ya. Ya. Nanti dia ngasih tahu nih ada errornya, oh missing return, belum ada returnnya. Ya, karena untuk yang non void harus ada return ya. Nah, jadi tadi rumusnya apa? Zakat gaji kali 0,025 ya. Jadi kita buat double zakat sama dengan gaji dikali tadi 0,025
25 ya. Nah, baru return ya. Jadi selesailah ini membuat kelas karyawan untuk ya, untuk membuat kelas karyawan seperti ini menggunakan CLI. Ada atributnya yang ini ya, ini namanya apa tadi? Instance variable, tipe datanya string. Yang ini namanya void, tidak mengembalikan nilai, yang ini namanya non void, mengembalikan nilai. Itu Bapak Ibu. Nah, sudah tidak ada merahnya ya. Itu caranya memperbaiki error. Lihat merahnya, saya ulang ya, memperbaiki error nih. Ini saya kurang. Saya kurangin kurung. Dia langsung ada ini. Nah, dia langsung gini tuh, ya. Nah, cuman pahami bahasa Inggrisnya apa gitu. Soalnya bukan bahasa Sunda. Ya. Oke, nah. Jangan lupa simpan Ctrl S. Nah, selesailah kita membuat kelas karyawan, ya. Jadi itu, nanti ini yang ada di post-testnya nih. Karena kalau di post-test kan soalnya kayak gini, Bapak Ibu saya ngambil dari codingan ini nih, soalnya. Jadi, berdasarkan coding di atas, tak. Gitu. Gitu ya. Berdasarkan coding di atas yang merupakan metode non-void mana? So ya, soalnya begitu. Jadi Bapak Ibu perlu mengetahui. Ya. Dah, sampai di sini ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum saya lanjut. Yang membentuk kelas karyawan. Ada pertanyaan? Lanjut. Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjut. Nggak ada? Nah ya. Berikutnya, kita sudah bikin kelas karyawan, tapi ingat bahwa ada yang namanya main class atau kelas utama, ya. Nah, kelas utamanya kita akan bikin di implementasi, ya ini ya. Oh, saya bikin 3 kelas ya. Yang ini aja dulu kita copy ini ya. Jadi saya bikin main kelasnya di contoh kelas ya. Apa ini aja kita copy dulu ya. Bentar. Nah, gitu. Ya, nanti ini tanda merahnya apa bisa kita benerin. Yang ini bisa kita hapus ya. Nah, sekarang kita mau bikin kelas utama di kelas utama di implementasi ya. Nah, jadi kita bikin ini kelas utama di implementasi. Nah, dia bawa kelas utama ini bagian dari kelas implementasi. Berarti ini harus masuk ke dalamnya ya. Nah, copy aja dulu ya ini. Tes. Tuh, Ibu. Nah, itu cara memperbaiki error-error ya begitu. Nah, di kelas utama ini kita akan memanggil karyawan dengan cara membuat konstruktor tadi ya. Nah, jadi kita membuat konstruktor untuk menginisialisasi nilai datanya. Tadi yang namanya konstruktor apa? Inisialisasi data ya yang merupakan isi-isi dari atribut dari sebuah kelas ya. Nah, maka Bapak Ibu di sininya kita perlu memanggil dulu karyawannya. Kan implementasi ini adalah kelas utama yang bisa manggil si kelas karyawan. Nah, supaya bisa manggil kelas karyawan, kita definisikan dulu objeknya. Maka kita buat karyawan, misalkan karyawan 1 sama dengan new karyawan. Ya, ini cara mendefinisikan objek. Berarti karyawan 1 ini merupakan apa? Merupakan apa? Karyawan 1? Objek. Good. Bagus. Jawab sudah satu soal di post-test. Ya. Nah, terus kita mau membuat konstruktor ya. Tadi konstruktor itu dia menginisialisasi data-data yang ada di kelasnya ya. Maka caranya adalah menggunakan objeknya. Kita panggil nih. Saya giniin aja ya. Kasih komen deh. Ini konstruktor ya, biar enak. Nah, jadi bikin komen tuh pakai garis gitu ya, ini konstruktor biar jelas ya. Jadi pakai karyawan 1 titik apa? Udah muncul dia di sini, ID kan? Ya. Karyawan 1 titik
ID. Nah, jadi ID ini kan atribut tadi dari kelas karyawan, ya, bisa dipanggil di dalam kelas implementasi. Ya, ini merah karena belum selesai, nggak apa-apa aja ya. Nah, karyawan ID ini isinya apa? Kita isi, gitu loh, ya. Nah, sama dengan kan isinya apa? K 001, ya. Ya. Loh, panggil lagi yang berikutnya, isi yang berikutnya ada apa lagi? Nama tuh. Jadi kodenya gitu sudah ada. Kalau benar dia akan ada muncul kok, ya. Sama dengan isinya namanya siapa. Nah, udah gitu apa lagi yang dipanggil? ID, nama, terus gaji ya. Berapa? Ya. Nah, ini Bapak Ibu cara membuat konstruktor ya. Oke. Ada pertanyaan dulu nggak sampai di situ? Tuh sudah jadi konstruktornya. Nah, kalau sudah jadi konstruktor, maka berikutnya kita tinggal memanggil void ya. Nah, pakai manggil void sama aja. Nah, saya kasih ini dulu ya. Memanggil void cetak ya, biar enak. Berarti kita bikin sini karyawan 1 titik cetak data. Ya. Nah, kan ada isinya. Isinya apa aja? Isinya itu adalah yang tadi itu. Nih, yang tadi di sini. Ya. Cetak data ada di sini. Nih Bapak Ibu. Cetak data itu isinya ini, ya. Maka nanti begitu kita manggil di implementasi, begitu kita manggil di karyawan 1 cetak data, maka dia akan memanggil yang ini tadi, cetak data ini tadi tuh. Gitu ya. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya? Tuh. Jadi kelas utama ini akan memanggil si kelas karyawan. Nah, terus apa lagi sekarang? Memanggil non-void ya. Non-void. Nah, non-voidnya apa? Non-voidnya tadi namanya hitung zakat ya. Berarti kita karena ini pakai CLI Bapak Ibu, jadi harus pakai ini kalau di CLI itu. Nyetaknya kan system out, print ln gitu. Print ln, mana print ln? Ya. Nah, apa yang di print? Yang di print itu adalah sumbangan zakatnya kan. Sumbangan zakatnya berapa? Nah, oke, plus tadi apa nama ininya? Nama apa? Non voidnya apa tadi? Saya lihat dulu ya, lupa. Hitung zakat. Di sini pakai hitung zakat. Ya. Sorry, Pak. Itunya dulu. Jangan lupa selalu menggunakan manggilnya pakai objeknya ya. Nah, jadi kita sudah memanggil void, sudah memanggil non void ya. Tinggal ya, hilang sendiri kok merahnya. Nah, gini Bapak Ibu, jadi kita sudah punya kelas karyawan, kelas utamanya adalah implementasi.java. Yang ini kita hapus aja. Cara menghapus kelas, kalau misalnya seperti ini, oh ini contoh kelas A ini nggak kepake, udah tinggal tekan delete aja. Tekan delete, nanti ini safety delete ya. Ini checklist safety delete-nya lalu refactor. Nah, gitu cara menghapus ya. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah saya ulang ya.
kita punya project contoh kelas ya. Nah, ada 2 file kelas Java ya. Yang satu file karyawan.java ini adalah berisi kelas karyawan di mana di dalamnya ada atribut sama void dan non void ya. Nah, lalu kita punya kelas namanya implementasi.java, ini adalah kelas utamanya. Tandanya kelas utama dia ada main ini, static void main. Nah, ini void nih, tidak mengembalikan nilai ya. Tandanya dia kelas utama adalah void main ya, Bapak Ibu ya. Tandanya kelas utama dia ada void main. Nah, gitu. Sini nih, public static void main ya. Terus kita definisikan objeknya dari karyawan itu, kita kasih nama aja karyawan 1, lalu kita bikin konstruktor. Habis bikin konstruktor, panggil void-nya, baru panggil non void. Ya. Nah, karena ini CLI, pakainya sistem out print ln. Nah, kalau udah kita tinggal jalanin ya. Nah, Bapak Ibu, biasakan kalau sudah beres nih program, dirasa sudah benar, langsung run clean and build project biar bisa membentuk file .jar ya. Tunggu sampai prosesnya beres, dia akan membentuk file .jar. Sudah tinggal run project ya. Sini. Kan yang dijalanin adalah run project. Nah, maka dia minta nih Bapak Ibu tuh, ya. Mana yang jadi main kelasnya? Nah, yang jadi main kelasnya adalah yang implementasi ya. Kita oke. Nah, itu fungsinya membentuk main kelas atau kelas utama, ya. Nah, maka ini hasilnya. Kalau dia CLI ya begini, maksudnya tapi ya tampilannya berbasis teks, ya memang udah jarang dipakai sih CLI, tapi kita perlu tahu. Konstruktor adanya kalau di codingan CLI aja, enggak Pak, di GUI juga bisa ada. Nanti kita coba yang GUI. Di GUI juga bisa ada untuk konstruktor, tapi kalau di GUI disebutnya konstruktor dinamis. Kalau ini kan konstruktornya statis tuh, udah ditentuin. Ya. Oh iya Ibu, sorry. Gitu ya. Jadi konstruktor itu bukan hanya ada di CLI, bisa di GUI, bisa di CLI. Tuh. Nah, ini hasilnya sudah selesai untuk yang CLI ya. Nah, di lembar kerja itu contoh CLI-nya kan ada 2 Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu boleh bikin di beda project ya. Atau kalau mau bikin satu project tapi bedain package-nya biar nggak bingung. Jadi misalkan mau dibikin di project contoh kelas A ini, Bapak Ibu bikin aja package baru, misalkan jadi new package, Java package ya. Lalu bikin yang contoh kedua. Nah, silakan Bapak Ibu yang contoh keduanya lakukan sendiri. Ya. Nah, itulah contoh penggunaan kelas untuk CLI. Angka harga menggunakan bilangan float, tipe datanya float, Pak. Kalau mau pakai float, berarti tipe datanya float. Nih, kalau ini kan double, ya. Kalau mau float, tinggal diganti aja di sini float. Berarti saat akan membuat kelas, bentar, saya lihat dulu pertanyaannya satu-satu. Kalau Bapak Ibu bisa pakai suara aja nggak? Soalnya kalau pakai chat tumpang tindih, yang mana duluan yang menjawab? Ya Bu, hasilnya bagaimana kalau pakai float? Pakai float sama aja. Float itu kan desimal Pak, sama. Cuma range-nya lebih besar double. Gitu. Ininya ganti semua jadi float. Ya. Karena kan apa namanya? Return-nya return float. Nah, ini ganti jadi float. Karena return-nya return float. Kalau mau pakai float. Oh, ininya double tuh gajinya. Nah, dia bisa nih. Karena apa namanya? Tipenya dia double. Bilangnya, ya. Nih, possible lossy conversion float, Pak. Jadi dia harus double.
Jadi double itu dengan float bedanya itu kalau float itu ya sama desimal, tapi dia lebih besar range-nya yang double. Ya, makanya nggak bisa dipakai. Jadi nggak bisa Bu menggunakan float Bu. Iya. Kalau mau pakai float bisa Pak. Kita ganti float. Gajinya yang di float, tapi ininya tetap double. Karena lebih besar ukurannya. Gitu Pak. Ya. Gajinya boleh float, tapi begitu masuk ke sini dia double Pak. Yang lebih besar range-nya. Ya. Oke. Kita clean and build project lagi. Nah, tuh. Ya. Jadi ini harus pakai double. Pak, kita run clean and build project. Tuh, nggak mau kan? Jadi harus double ya. Kayak gitu tuh. Kalau double baru bisa. Gitu ya, Pak? Jadi harus tipe datanya double. Oh, jadi nggak bisa pakai float ya Bu ya? Soalnya kan kalau di kalkulator ataupun yang lainnya kan harus pakai titik atau koma gitu ya. Dan kalau kelihatan bilangannya gitu, maunya harus dibaca terus gitu. Ini juga pakai berapa angka di belakang kok Pak? Ini kan nih, kalau kita jalanin tuh 17.500. 17 kan biasanya 17,500 gitu ya. Terus titik 0 untuk desimalnya. Iya, di sini pakai titik. Kan kalau plot itu kan langsung 17.500 gitu. 17.500 itu mah integer itu Pak. Bulat. Biasanya plot. Bilangan bulat itu mah. Kalau 17.500 aja. Kalau mau ininya integer gitu. Integer. Bulat, tapi kan begitu masuk ke sini kan nggak bulat dia Pak. Makanya kenapa double? Oh, gitu. Ya. Kan ada desimal itu dia bukan integer. Bilangan desimal kan bukan integer Pak. Jadi makanya double. Gitu ya? Oke. Ya, dah. Ya, itu yang CLI ya. Nah, yang di lembar kerja kan ada CLI berikutnya. CLI berikutnya, silakan Bapak Ibu lakukan sendiri ya. Boleh dibikin dalam satu project, tapi beda package, atau Bapak Ibu kalau mau bikin project baru juga silakan. Mangga, ya. Oke, nah itu sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, saya lanjut ke GUI ya. Yang contoh kelas menggunakan GUI. Ya. Nah, ini yang nomor 3. Ya. Nah, ini yang untuk GUI Bapak Ibu, ini akan kita bikin dalam satu project banyak form gitu, ya. Satu project banyak form. Nah, ya, saya akan bikin satu project banyak form. Jadi kita buat dulu contoh ya. Nah, jadi bagaimana menggunakan banyak form dalam satu project yang begini ya. Nah, sekarang kita bikin file new project. Ya, next. Bedakan dengan yang si CLI tadi gitu. Karena kita mau bikin satu project ini banyak form untuk yang GUI ya. Jadi nanti untuk LK3 boleh ada 2 project Pak. Satu yang CLI, yang kedua khusus yang GUI semua. Kan banyak nih projectnya yang GUI-nya ya. Nah, terus Bapak Ibu kalau ngumpulin LK jangan cuma diupload .jar-nya aja. Karena kami itu memeriksa sampai ke source-nya. Coba aja lihat komentarnya LK2. Pasti kan sampai ke detailnya. Gitu ya. Kenapa? Karena tadi lembar kerja itu merupakan sebuah sarana atau alat bagi kami untuk memastikan bahwa Bapak Ibu sudah praktek. Gitu loh. Kan tujuan akhirnya supaya Bapak Ibu bisa coding.
Gitu. Bagaimana kami memastikannya ya dari lembar kerja, gitu ya. Jadi tolong diuploadnya jangan cuman jar. Nah, lalu begini, memang Bapak Ibu kan kerjasama dalam kelompok ya, tapi kalau ngeganti, misalkan menggunakan file rekannya, ya tolong diganti dulu namanya, karena ada beberapa yang masih nama temennya. Jadi saya tahu, oh ini ngambil dari sini gitu, tapi nggak diganti nama filenya. Tolong ya Bapak Ibu ya, paling tidak supaya Bapak Ibu melakukan gitu. Ya. Nah, ini kita bisa ganti namanya, ya mau diganti nama atau enggak juga silakan aja ya. Ini jangan lupa create main class-nya. Ya, nah udah. Nah terus kita bikin form, karena mau pakai GUI otomatis harus ada pakai form kan. Nah, jadi kita bikin yang JFrame form. Kasih nama aja form 1 dulu ya. Nah ini menggunakan banyak form dalam satu project ya. Nama form 1. Nah, form 1 ini ya boleh untuk covernya lah istilahnya ya. Untuk covernya, misalkan ini sesi 3, instruksi dasar kelas dan operator ya, misalkan. Kan judulnya itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin ini selalu berada di tengah, boleh silakan caranya. Ya, saya gedein dulu. Ya. Kita di sini di propertiesnya itu kan ada ya namanya horizontal alignment. Nah, pilih aja ini center. Nanti dia akan di tengah terus gitu ya. Mau kita geser kemana juga di tengah aja dia seterusnya ya. Nah, terus ini bisa kita gedein ya dari sini. Nih. Ya, gedean ya. Gedein aja formnya ya. Yang lebih besar. Ya. Nah, udah kalau udah kasih nama aja oleh nama Bapak Ibu misalkan gitu. Ini kan covernya ya. Cover. Oleh nama Bapak Ibu. Mau digedein kayak tadi lagi. Fontnya digedein ya. Nah, terus karena ini cover, nanti kita tambahin tombol next di sini. Kasih nama next ya. Nah, begitu kita klik tombol next, maka akan muncul form 2 gitu. Form 2 itu apa isinya? Yang ini, program yang menggunakan GUI. Ya. Nah, ini kan covernya. Nah, nanti kalau misalkan kerjasama dalam kelompok, ya tolong diganti olehnya. Kelihatan, karena kami meriksa sampai ke sosnya. Jadi, saya sama Pak Ferry suka ketawa itu. Oh ya, ini dari sini filenya masih sama. Nah, tolong Bapak Ibu ya, supaya kita Bapak Ibu mencoba coding masing-masing. Ya, kalau udah, kita bikin form 2-nya sekarang ya. Kita bikin form 2, tadi yang ini ya. JFrame form. Kasih nama form 2 ya. Nah, kita kasih aja dulu di sini label untuk contoh kelas dan GUI. Contoh kelas dan contoh kelas GUI ya. Nah, ini kita perbesar.
Kalau alignment-nya mau center, silakan ya. Horizontalnya itu center, jadi dia benar-benar center. Mau mainnya digedein juga nanti dia bisa supaya tetap center ya. Center di tengah-tengah ini. Ya dipanjangin seukuran ini. Ini yang mau ditarik-tarik, ini juga tetap dia di center. Mau diperbesar tetap center. Ya. Nah, jadi nanti diklik next, muncullah yang contoh kelas GUI ya. Maka sekarang kita balik dulu ke form 1. Balik ke form 1. Nah, di next-nya ini kita klik 2 kali ya. Kan kita klik next, muncul form 2. Kan gitu kan maunya. Nah, berarti diklik di next. Next-nya diklik 2 kali atau klik kanan, action perform boleh ya. Maka dia langsung menuju ke sini. Nah, kita panggil form berapa? Form 2. Nama aja 2. Form 2. Ya. Nah, berarti 2 set visible-nya itu diisi true. Ya. Nah, terus tuh. Nah, begitu form 2 muncul, kita mau form 1-nya hilang, misalnya gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa gunakan reserved ya, artinya pakai this. This itu artinya sama dengan form 1, karena ini kita berada coding di form 1 ya. This titik this close. Ya. Nah, sekarang coba kita jalankan dulu. Ya, jalankan project-nya. Jadi jangan run file lagi, run project karena ini sudah satu project banyak form. Kita run project. Ya, oh sorry, belum bikin ini ya. Nah, apa yang kurang? Classman-nya kan? Nah, classman-nya belum kita bikin. Tuh, kita panggil. Berarti ini memanggil apa? Form 1. Kalau nggak dibikin main kelasnya gitu, nggak tahu dia mana nih yang dijalanin, gitu loh, ya. Nah, sekarang baru kita jalanin project. Nah, ini ya. Ini tampilan form 1-nya, begitu kita klik next, muncul yang form 2, form 1-nya hilang. Nggak ada kan? Nah, itu caranya menggunakan banyak form dalam satu project. Ya, saya contohkan 2, nanti Bapak Ibu yang berikutnya bikin sendiri. Kan banyak itu programnya ya, yang di lembar kerja. Nah, itu contoh penggunaan form. Nah, ya. Lalu berikutnya, kita mau bikin, saya tutupin dulu ini ya, biar enggak bingung. Nah, saya mau bikin form 2 ini isinya itu adalah yang contoh kelas menggunakan GUI ya. Nah, jadi contoh kelas yang menggunakan GUI kita mau taruh di form 2 ya. Maka Bapak Ibu ya kita buat desain formnya dulu. Mana desain formnya seperti ini ya, kita lakukan desain form dulu ya. Nah, kita bikin nih desain formnya, saya gedein dulu ininya. Ya. Label. ID, nama, gaji ya. ID, nama, terus gaji, ya. Ya, ya. Nah, kalau sudah kita masukkan
text field. Nah, dia ada garis gitu, jadi lurus sendiri, ya. Kan enak, dikasih penggaris. Dia bisa lurus sendiri, ya. Nah, ini kita gedein aja sedikit. Kalau mau rapi sama panjangnya lihat penggarisnya. Terus ini kita hapus aja, ya. Nah, supaya nggak bingung, nggak panjang dia text field gitu ya, kita kasih nama variabel, ya. Jadi Bapak Ibu, setiap text field, setiap label ini akan menjadi bisa kita kasih nama variabelnya. Nah, caranya klik kanan, change variable name, biar nggak panjang, buka codingnya kan panjang dia text field, ya. Kasih nama aja ini txt id. Terus yang ini teksnya di delete, lalu kita change variable name, kasih nama aja txt nama. Terus yang ini kasih tadi teksnya dihilangin, lalu ininya change variable name ganti dengan txt gaji. Oke, ya. Nah, udah. Kalau udah ntar kurang lurus, ya. Udah, kalau udah kan cukup 3 aja, ya, cukup, ya. Apalagi tadi desainnya proses 1, proses 2, label 5, label 6, ya. Nah, ada label, ada 2 label, ini kan, yang ini label 5 untuk ID nama karyawan gaji, yang ini untuk sumbangan, ya. Terus tambahin button, proses 1, proses 2, sama satu lagi nanti next untuk ke form yang berikutnya, ya. Nah, proses 1 ini nanti dia tampilnya untuk di label yang ini, ya. Lalu proses 2 nanti dia tampilnya untuk di yang kita pakai namanya kotak dialog, ya. Jadi setiap sesi nanti ada tambahan GUI baru lagi, ya. Ya, ya. Kalau mau diwarna-warnain silakanlah sama Bapak Ibu, ya. Nah, sudah kita desain begini, ya. Nah, kita Ctrl S dulu, ya. Kalau mau dipastiin jalan nggak, ya cobain aja lagi, running, ya. Kalau sudah, berarti kita tinggal melakukan codingnya, ya kan? Nah, kita tinggal melakukan coding dari di form 2-nya. Kalau form 1-nya kan udah, ya. Nah, sekarang kita ke form 2, kita lihat ke source-nya aja, ya. Nah, maka kita lakukan dulu membuat kelas karyawan tadi, ya. Ini. Sebenarnya gini Bapak Ibu, kalau hanya untuk menampilkan isi ID, ya, ngisi ID lalu tampilkan di label 5, mengisi data karyawan di sini di input lalu tampil di label 5, isi gaji di sini tampil di label 5, ya, tanpa bikin konstruktor pun bisa. Tuh, ya. Tinggal manggil aja ini, misalkan ini ID di sini diisi, ya. Kan tinggal get text. Tinggal get text dari txt ID langsung munculkan di J5, tinggal di label 5 set text, manggil get text ID-nya, kan gitu, ya. Bisa gitu sebenarnya gampangnya, ya. Nah, gampangnya gini, contoh nih, ya. Contoh aja. Saya mau tekan tombol proses 1, maka muncul ID nama karyawan sama gaji karyawan di J label 5, ya. Gampangnya tinggal gini aja sebenarnya, gampangnya, ya. Tanpa membuat konstruktor kelas, ya, tinggal J label 5
titik set text ya. Nah, diisi apa? Diisinya itu adalah tadi gitu loh. Ya. Nama karyawan titik 2 terus tambah apa nama ininya? Nama apa? Text filenya tadi adalah txt ya. Tuh. Titik get text. Sebenarnya gini aja bisa gitu ya, tapi kan nggak kelihatan kita fungsi dari pembuatan kelas karyawan dan konstruktor karyawan. Sebenarnya gini aja kalau secara program bisa Bapak Ibu. Muncul dia nanti di JLabel 5 ya. Begini aja sebenarnya tanpa membuat kelas karyawan bisa. Contoh ya, kita jalanin dulu. Ctrl S dulu ya. Ya, next. Nah, terus kita isi di tadi yang ada diisi ID ya. Nah, begitu kita klik proses 1, dia muncul di sini nama karyawan siapa-siapa gitu ya. Hanya untuk memunculkan begitu aja sih bisa dengan cara begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, saya panjangin dulu. Tetapi kita mau bikin kelihatan nih apa penggunaan konstruktornya, maka kita bikin konstruktor. Bisa dipahami nggak? Ya. Jadi kalau hanya untuk menampilkan menginput apa yang diinputkan di sini terus tampil di JLabel 5, gampangnya begitu saja udah jadi gitu ya. Nah, tetapi kita mau ada nih kita bikin konstruktor. Ya. Nah, seperti ini tadi ya. Kita tinggal JLabel 5 set text. Nah, kan kalau mau menampilkan itu di label 5 pakainya set text ya. Nah, buat nama karyawan kita ambil get text yang ada di text ID tadi. Nih, ya. JLabel 5 mau tampil di sini nih pakai set text. Mau mengambil yang ada di kotak text ID ini, kita pakainya get text. Get text dimasukkan ke JLabel 5. Ya, maka gampangnya itu hanya begitu. Secara gampangnya, ya. Tetapi kita mau ada konstruktor. Makanya kita bikin konstruktor kelas, ya. Karena ini contohnya adalah tentang penggunaan kelas, maka kita harus bikin konstruktornya. Gitu. Tapi kalau misalnya nanti ke depannya Bapak Ibu mau langsung begini ya silakan aja, nggak salah, ya. Nah, lebih cepat begini, tidak menggunakan konstruktor, ya. Nah, tetapi karena kita mau pakai konstruktor, maka kita ambil nih konstruktornya kita bikin dulu, ya. Nah, di kelas form 2, ya, di form 2.java. Jadi kita bikin dulu kelas karyawan, ya. Nah, kita ikutin yang ada di sini. Berikutnya adalah buat kelas karyawan yang berisi atribut dan metode pada form 1.java, ya. Nah, ini biar cepat saya copy aja ya dari yang udah ada ya. Udah bikin di sini. Jadi biar cepat ya Bapak Ibu ya. Daripada nanti bikin ini lagi. Nah, kayak insosnya yang ini ya. Nah, kita bikin kelas karyawan. Ya. Nah, ini. Jadi kita bikin kelas karyawan ya. Nah, si kelas karyawan ini kan adanya di form 2. Ya kan? Nah, maka kita taruh dia di form 2 sini gitu. Ya, di bagian form 2 ya. Itu Bapak Ibu nih seperti contoh. Jadi kita buat kelas karyawan di form 2 ya. Nah. Nih, ya. Ini form externnya extern form 2. Ya. Nah, ini tadi namanya adalah txt ID. Yang ini txt nama ya. Txt. Ini namanya txt ID. Ya.
Kelas karyawan extend form 2 ya. Coba kita lihat. Hapus dulu ya. Kita buat aja ini ya. Saya balikin dulu bentar. Nah, kita bikin aja ya. Kelas karyawan extend. Nah, extend ini adalah penerapan dari apa namanya? Inheritance ya. Kelas karyawan extend form 2. Kurang-kurungnya ya. Nah, baru kita buat atribut-atribut yang ada di kelas karyawan ya. Nah, jadi kita buat kelas karyawan extend ke form 2. Kenapa harus extend ke form 2? Karena isi dari txt field, lalu label, lalu semua komponen yang ada di form 2 itu nanti kan akan dipanggil di kelas karyawan. Dia menjadi atributnya kelas karyawan, maka dia extend. Extend ini adalah penerapan inheritance atau turunan di mana artinya semua atribut sama metode yang di form 2 itu nanti ada di kelas karyawan. Ya. Bisa dipanggil di kelas karyawan. Nah, biar cepat baru saya copy ya tadi ya. Baru saya copy nih, biar cepat. Cuma biar cepat doang. Ya. Ini tinggal ganti aja. Txt ID sesuaikan dengan variabelnya ya. Txt nama. Tadi txt gaji. Gitu ya, terus kita simpan. Nah, lalu Bapak Ibu, kita sudah membuat ini namanya konstruktor dari ya, kita bikin kelas karyawan extend form 2. Nah, ini adalah atributnya dari si kelas karyawan. Jadi kelihatan di GUI juga gitu loh ya. Kalau di CLI tadi kan bikin kelas karyawan ini ID apa, nama dan seterusnya gitu ya. Kalau di GUI karena kita sudah pakai text field maka ya ini ya. Tetapi sebenarnya nggak dibikin kayak gini juga jalan gitu, hanya memanggil text field tadi kayak yang tadi itu ya. Nah, tetapi karena kita mau kelihatan penggunaan kelas karyawan ada atribut, ada metodenya, maka kita buatlah kelas karyawan begini ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya. Kita bikin kelas karyawan ini supaya kelihatan penggunaan atribut metode pada sebuah kelas yang disebut dengan kelas karyawan. Ya. Nah, sudah kita bikin apa namanya atribut sama metode non void ya. Ini kan metode non void. Nah, metode voidnya karena di GUI itu sudah ada yang tadi ya mencetak data, kita nggak bikin di sini. Kenapa? Karena kalau di GUI itu sudah ada yang tekan tombol diklik, nanti klik proses 1 muncul kan gitu kan. Nah, itu berarti sudah menjadi void gitu ya. Nah, ini sudah kita bikin seperti ini. Kita ikuti langkah berikutnya, apalagi kita baca di Alkan ya. Nah, tinggal kita bikin yang button proses 1 ya. Nah, sudah sampai di sini Bapak Ibu. Ada merah-merah nggak? Kalau ada merah ya kita perbaiki. Kalau nggak ada, ya seperti ini sudah berarti. Kita balik lagi ke desain formnya. Nah, di proses 1 kita klik 2 kali atau klik kanan. Atau klik kanan, event action perform. Ya, bisa begitu. Nah, ini yang tadi nih. Ya, jadi itu Bapak Ibu. Sebenarnya kalau hanya untuk menampilkan di label 5 pakai gini aja udah jalan dia tanpa kita bikin konstruktor karyawan, kelas karyawan begitu ya. Ya. Jadi ini yang perlu Bapak Ibu pahami. Kita bikin begini, kelas karyawan, ada atribut, ada metodenya supaya
kelihatan penggunaan kelasnya. Tetapi kalau hanya untuk menampilkan itu di JLabel 5, pakai begini aja juga udah bisa, nggak usah panjang-panjang begitu. Bisa dipahami ya, bedanya ya. Jadi nanti seterusnya kalau Bapak Ibu mau langsung begini ya silakan aja, nggak masalah. Gitu loh, ya. Nah, kita pakai bikin kelas karyawan supaya kelihatan penggunaan kelas karyawannya, ya. Hati-hati, ini nanti ada di ujian. Extend ini tanda-tandanya dia adalah inheritance atau turunan, ya. Nah, sampai di situ. Baru kita bikin ya JLabel 5-nya, set text dan seterusnya ya, berarti kita tinggal menampilkan isi dari si karyawan ID, nama, gaji, zakat dan seterusnya di label 5 dan label 6 ya. Nah, berarti Bapak Ibu karena kita sudah menggunakan konstruktor kelas karyawan tadi itu, maka ini nggak bisa begini teks ID-nya, langsung kita pakai manggilnya apa tadi tuh, bikin ininya, bikin kelasnya apa tadi namanya, gitu ya. Nah, jadi kita harus bikin kelas dulu di sini, ya. Ya, jadi kita harus bikin memanggil objek dulu, nih seperti ini ya, kita panggil dulu objeknya, ya. Jadi kita bikin objek dulu, karyawan, ya, misalkan karyawan 1 sama dengan new karyawan, ya. Nama kelasnya kelas karyawan kan tadi ya. Ya. Nah, udah. Nah, setelah itu kita melakukan ini definisikan lagi dari yang gaji sama zakat, karena dia kan masuk ke text field, jadi dikonversi dulu tipe datanya ya. Nah, maka kita lakukan ini double gaji, zakat ya. Zakat 1 boleh ya. Nah, terus kan dihitung ya. Si gaji itu kan pakai pas double tadi ya, kita lakukan konversi untuk gaji ya, berarti kita buat gaji sama dengan double pas double. Nah, ambilnya pas double yang kita cari ya, pas double. Pas. Ini pas double-nya itu adalah dari tadi apa namanya? TXT gaji ya. Get text ya. Nah, setelah itu baru kita hitung yang zakat. Nah, zakat itu dihitung dari rumusnya apa tadi? Yang di atas kan kita udah bikin ya. Sudah bikin ini metode non void hitung zakat. Hitungannya seperti ini. Berarti kita tinggal panggil metode non void itu gitu ya. Berarti zakat 1 sama dengan, nah, nama objeknya apa? Karyawan 1 titik hitung zakat. Ya. Ini kalau kita pakai konstruktor. Sebenarnya tidak menggunakan konstruktor juga nggak masalah, ya. Kan udah terbukti nih tadi jadi tuh seperti ini, ya. Nah, tuh kita sudah manggil si metode non void hitung zakatnya ya. Nah, sampai di situ. Sudah itu baru kita masukkan ke label 5 dan label 6. Label 5 itu isinya yang ID karyawan, nama, sama gaji. Baru yang label 6 itu yang zakat ya. Nah, berarti kita buat ini ID karyawan dulu ya. ID karyawan, txt ID kan. Terus tambah, cepat saya copy aja ya. Bapak Ibu ya.
Kelas sama inilah kita coding masuk. Nama karyawan, nama karyawan. Titik 2 plus txt nama titik enggak usah, bukan txt nama. Sorry ini salah. Kan kita udah bikin karyawan 1. Nah, jadi manggilnya karena udah pakai konstruktor, kita pakai karyawan 1 titik get text. Get titik ID ya. Terus yang ini karyawan 1 titik ya. Apalagi setelah itu ID nama, nah gaji. Nah gaji nih karena dia kan tadi sudah dikonversi tipe data, masuk mengambil yang get text yang txt gaji, dia jadi double nih. Begitu masuk ke label dia harus jadi string lagi. Maka kita pakai toString. Jadi ini pakai gaji titik toString. Ya. Udah jadi untuk yang label 5. Nah, itu Bapak Ibu. Untuk yang label 5. Merah enggak? Nah, merah kan? Nah, sekarang coba kita jalan dulu ya. Ini sudah ya, sudah kita kan? Kita jalan dulu. Next ya. Kita isi nama karyawan. Nah, karyawan. Klik proses 1. Maka dia muncul ID karyawan 01 nama. Nah, gitu ya. Tinggal bikin yang untuk J label 6. Nah, berarti kita tinggal bikin yang J label 6. J label 6 ya. Klik set text. Ya. Nah, maka ini isinya adalah jumlah zakat. Ini kalimat aja terserah bebas ya. Nanti di sini tinggal tambah. Nah, ini tadi bedanya yang pertanyaan dulu siapa tadi? Wani ya. Bedanya toString dengan string value. Kalau toString itu kan gaji tinggal ngambil, tidak ada perhitungan ya. Nah, karena ini ada perhitungan, di mana zakat itu dihitung dari tadi gaji dikali 0,025, maka kita balikin. Maka dia pakai yang namanya value of string gitu ya. Jadi ini pakai string value of, pilihnya yang double karena kita ininya kan double ya. Value of-nya apa? Value of-nya adalah dari zakat 1. Nah, Bapak Ibu. Nah, sekarang udah tinggal kita jalanin. Klik next, kita isi. Gaji karyawan. Lah ya. Nah, maka zakatnya tinggal dirapihin lah, kasih spasinya ya. Nah, itu untuk yang contoh GUI. Nah, untuk menampilkannya bisa kita gunakan namanya kotak dialog message ya. Bisa pakai namanya kotak dialog message ya. Kalau mau pakai kotak dialog message itu ya bagusnya nanti dia muncul di kotak dialog. Kalau yang ini kan di label ya. Nah, bisa juga muncul di kotak dialog message. Kalau mau muncul di kotak dialog message itu di yang proses 2 gitu ya. Proses 2 nanti kita bedanya itu tinggal menampilkannya ke JOptionPen ya. Nah, JOptionPen ini itu ada di package-nya Java swing-nya. Jadi kita harus panggil dulu, kita import ya si JOptionPen. Jadi kita sekarang mau bikin yang proses 2 ya. Nah, ini udah jadi yang proses 1. Kita bikin yang proses 2. Bapak Ibu balik dulu ke source-nya. Kita tarik dulu ke atas ya. Kita harus import dulu. Nah, importnya di sini. Pakai import. Nah, ya. Kita lihat di sini. Ini kita import
Oh, di sininya nggak saya masukin ya. Importnya. Oh, ada nih. Kita import tuh ya dari Java Swing ya. Nah, jadi kita tambahkan J option pen ya. Diimport Java Swing-nya dulu ya. Pakai Java Swing, terus kita pilih yang J option pen. Gitu ya. Nah, jadi kita mengimport Java Swing J option pen. Kalau yang tanda begini nggak apa-apa Bapak Ibu, dia artinya unused, belum dipakai ya, baru kita bikin belum dipakai, unused import belum dipakai. Ya nggak apa-apa, silakan. Ya. Nah, setelah itu baru kita buka desain lagi untuk yang proses 2 ya. Nah, yang proses 2 itu nanti munculnya di J option ya. Sudah, kita tinggal masukkan lagi ya. Ada di sininya sesuai di lembar kerjanya itu ya. Nah, kita masukkan lagi dulu apa namanya pemanggilan objek karyawan kelas karyawannya kita bikin dulu objeknya ya. Nah, boleh sama dengan yang di proses 1. Jadi kita bisa copy aja yang di proses 1-nya. Nah, kita copy aja. Ya. Nah, kita pindahin ke sini. Ya. Nah, setelah itu baru kita untuk J option pen. Kan bedanya cuma yang ini di label, yang itu di J option pen ya. Nah, untuk J option pen kita pakai ini. Ya. Kita panggil J option pen. J option sih namanya bentar ya. J option pen. Show message dialog. Cari aja di sini ada namanya show message dialog ya. Nah, show message dialognya kita yang lengkap aja ini pakai objek message ya. Ini. Nah, maka dia begini ya. Udah kita ganti aja. Berarti ini kita ya kasih nama aja kan ini. Ini pakai root pen-nya itu this ya, dis itu artinya di form 2. Nah, udah tinggal kita gunakan ini, kita hapus dulu ya. Nah, apa saja yang mau kita tampilkan? Yang mau kita tampilkan adalah ID karyawan, nama karyawan, gaji sama zakat ya. Nah, berarti kita tinggal bikin di sini ID karyawan 2 ya. Tinggal plus karyawan 1 titik ID, lalu plus lagi nama karyawan ya, plus lagi saya ke bawahin ya, karyawan 1 titik plus lagi ID karyawan, nama karyawan terus apa, gaji ya, gaji karyawan plus karyawan 1 titik ya. Oh, gaji to string ya. Gaji terus plus lagi ini untuk manggil yang zakat. Zakat
plus value of zakat. Dah ya, itu untuk yang bottom 2-nya. Nah, kalau udah kita tinggal jalanin projectnya. Jadi gajinya berapa ya? 9 juta kali. Nah, terus kita yang proses 2 ya. Karena kita mau yang proses 2. Tuh, jadi muncul berupa message box, kotak dialog buat seperti ini. Kelihatan nggak Bapak Ibu hasilnya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan hasilnya ini? Kelihatan Bu. Kelihatan hasilnya? Ada. Ada? Nah, jadi itu ya, seperti itu Bapak Ibu untuk penggunaan kelas di GUI ya. Nah, sebenarnya karena GUI itu kan banyak user interface-nya. Sebenarnya kayak tadi itu, kita nggak bikin konstruktor karyawan gini nggak masalah. Cuma kan sekarang kita mau ngelihat penggunaan atribut pada kelas karyawan. Gitu loh. Ya. Nah, itu makanya kenapa kita bikin begini. Sebenarnya kalau hanya untuk menampilkan diisi input gini ya, kalau hanya untuk menampilkan ini diisi input 001 muncul di JLabel 5 seperti tadi juga bisa, tinggal set text gitu kan ya, bisa. Tapi karena kita mau kelihatan kelas karyawannya jadi dibikinlah seperti ini. Boleh bertanya Bu? Iya silakan. Kalau menampilkannya untuk message-nya jadi 2 baris bagaimana Bu? 2 baris gimana maksudnya? Satu baris, ya ke bawah. Itu kan 1 baris untuk message dialognya. Jadi 2 baris yang keluarnya. /n. Setelah ini pakai /n. Coba mau nggak? Iya, coba Bu, bagaimana? Bisa Bu, bisa. /n gitu ke bawah ininya. Ya. Apa gimana? Iya betul. betul. Di bawahnya yang di mana? Ini pas di sini. Di /n-nya di sini berarti. Nah, gitu. /n-nya di sini. Di awal. Coba ya. Nol satu nama karyawan 5, gaji karyawan. Ini ya proses 2 ya. Itu maksudnya Pak? Ya betul gitu Bu. Oh ya udah, tinggal pakai /n ya. /n itu untuk pindah baris. Ya, enggak. Pakai /n di sini. Dah. Ada lagi yang ingin tanyakan? Sudah lewat ya Pak, waktunya gimana? Ibu izin bertanya Ibu. Ya silakan. Mungkin bisa dijelaskan terkait dengan navigasi atau flow dari proyeknya Bu untuk GUI-nya. Ini kan form 2 udah sakatnya ini. Form 3-nya itu langsung lanjut ke tugas LK3A yang nomor 2 sama nomor 3 atau gimana Bu? Atau lanjut dulu pelatihan operatornya gitu biar tahu flow-nya seperti apa? Nah itu sebelum menjawab pertanyaan Bu siapa? Maaf. Siapa yang bertanya? Ma Hendri Bu Dwi. Oh iya, Ibu Made Mahendri ya. Pande, ya Bu Pande. Jadi ini Bapak Ibu, ini saya mau tanya dulu nih. Kita kan udah lebih waktunya. Ini mau lanjut ke operator atau besok mau ditambah mentoring sesi berikutnya? Besok tambah Bu. Saya mau besok aja yang operator. Boleh. Besok tambah lagi Bu ya. Ya boleh. Ya soalnya kalau kita kebut juga, kaminya juga harus pulang. Kasihan Bu, ngebul otak. Ya. Nah, ini kan kita sudah menggunakan tadi ya GUI itu. Ya, yang ini nanti diupload Pak di YouTube, tenang we. Kan convertnya rada lama supaya kan kemarin katanya yang kelas A
saya ngomong apa, yang keluar gambarnya apa. Nah, itu karena proses convert. Convertnya tuh lumayan Pak, setengah hari. Convert dari WRV ke mana? WRF ke MP4 ya. Jadi besok diuploadnya. Mau di-convert dulu sama Peri. Nah, jadi Bapak Ibu, pertanyaannya apa tadi, lupa saya. Apa tadi pertanyaan? Oh, ini ya, alur ininya ya. Alurnya Alur Bu ya. project. Biar Iya. bisa Kan dicoba. ini kita yang form 1 udah ini ya, cover. Form 2 Cover yang ya. yang GUI ini kan. Nah, terus form 3 urut aja Bu, sesuai dengan di LK. Kan ini udah GUI kan. Nah, terus yang LK 3A kan yang ini CLI kan. Yang Nomor CLI ini 1 kan bisa disatukan CLI. dengan boleh disatukan dengan project yang CLI atau mau dibikin beda project yang CLI boleh. Nah, terus yang Nomor berikutnya kan 2. ini GUI kan. Nah, berarti yang berikutnya ini. Gitu. Ya. Kemudian Bu, ini juga perlu konstruktor atau bisa langsung aja implementasinya atau dicoba juga dengan konstruktornya? Dibuatin kelas komputer gitu? Nah, Ibu, kalau hanya untuk menampilkan begini aja kan sebenarnya nggak pakai konstruktor juga bisa ya. Tapi Seperti yang Bu jelaskan. Iya, tapi kan ini kita supaya kelihatan penggunaan kelasnya. Jadi digunakan. Ya, Jadi gitu ya. form 3 menggunakan konstruktor. Kemudian sama. form 4-nya dilanjut dengan yang nomor 3 ini, yang tugas ini kan 3A. Nanti fotonya supaya bisa masuk foto, Bapak Ibu boleh pakai button di ikon ya, yang untuk gambarnya seperti waktu di sesi 2 kemarin, cara menambahkan foto ya, pakai tombol terus diganti ikonnya pakai foto Bapak Ibu. Gitu. Jadi ini Bu, untuk yang nomor 3 ini awalnya cuma tampil button OK, sedangkan nama, instansi, tujuan, dan fotonya belum tampil. Ketika diklik baru semuanya tampil. Seperti itu kan maksudnya ya Bu ya? Atau bagaimana? Tidak, maksudnya gini, begitu dijalanin ada nama kayak gitu tadi ya, instansi, tujuan mengikuti diklat OP, terus ada fotonya Bapak Ibu. Begitu diklik OK, muncul di sini namanya, siapa ininya, siapa. Nanti tinggal get text kan? Ya. Jadi ini pakai konstruktor juga? Kalau yang nomor 3 bolehlah nggak pakai konstruktor, mangga. Ya. Asal udah bisa pakai konstruktor aja di salah satu contoh aja lah ya, kan yang ini sudah nih. Yang ini sudah pakai konstruktor, yang ini nggak mau pakai konstruktor boleh lah. Ya. Lebih gampang biar tahu bedanya lah ya. Jadi yang nomor 3 mau pakai konstruktor boleh, mau enggak juga boleh ya. Juga boleh ya. Ya. Nah, ada lagi yang ingin tanya? Lanjut dikit Bu, biar jelas Bu. Yang Oh ya udah ini berikutnya langsung form yang operator. Langsung yang operator kan kalkulator kan. Kalkulator kan saya cuma nyontohin yang tambah, min sama kali baginya Bapak Ibu bikin sendiri kan. Kemudian Terus yang form 6 yang terakhir 3B. Terakhir ini yang bikin nilai ya, udah gitu. Udah. Yang ini konstruktor juga ya Bu ya? Kalau yang ini nggak pakai konstruktor nggak apa-apa Bu. Yang penting satu aja boleh. Ya, yang penting konstruktornya udah contoh lah. Yang penting gini, Bapak Ibu tahu nih pakai untuk gimana gitu loh, ya. Itu aja sebenarnya. Kalau yang ini nanti langsung buat teks itu boleh ya. Seperti yang saya contohkan tadi. Ya, Ibu. Itu pengumpulan LK3 kita tambah, ya. Waktu untuk pengumpulan LK3 kita tambahkan. Ibu, ada pertanyaan lagi sebelum kita sudah jelas akhiri. Bu, terima kasih. Besok, ya. Jadi besok kita lanjut ke penggunaan operator ya. Kalau tidak ada yang ingin tanya lagi, masih ada yang ingin tanyakan enggak? Besok penggunaan operator. Besok penggunaan operator. Berarti ini kan? Enggak saya enggak. Isapnya. Dan dia suka. Bapak Ibu gimana ini? Nurutan iya. Saya nurutan LK. Macam apa gitu? Halo, Bapak Ibu, mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Nah, itu untuk yang
Bapak Ibu tolong dimatikan dulu mic-nya. Ferry, matiin. Kayaknya mic-nya kayaknya pakai konstruktor itu. Otomatis. Konstruktor mic-nya ya. Nyala terus. Bapak Ibu, ini Pak Asep Baban mana Pak Asep? Ya Bu, ada Bu. Ya. Pak Asep, jadi gimana kita mau lanjut besok aja untuk yang penggunaan operator? Boleh sekarang, boleh besok juga Bu. Bapak, ini kita putuskan bersama. Mau gimana? Kalau kebanyakan untuk besok, ya besok aja Bu. Gak apa-apa, kita pukul 1 lagi. Oh gitu. Iya. Ya udah. Jadi kita sepakati untuk penggunaan operator besok ya. Ya Bu. Ya. Tuh kata Bu Nung udah mulai dungdeng cenah. Dungdeng teh naon, Bu? Duh. Jamnya besok. Pulang tugasnya kapan Bu? Bapak Ibu, halo, di mute dulu aku. Bikin dulu ya. Besok kita mentoring yang kedua untuk sesi 3 untuk lanjutkan penggunaan operator ya. Besok dikasih tahu jadwalnya. Nanti jadwalnya itu ada di grup ya. Ya, jadi Bapak Ibu besok kita kasih tahu jadwalnya di grup. Nanti kita kasih tahu jam berapanya, kelas ini jam berapa, kelas satunya jam berapa, gitu ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi nanti linknya itu dari itu aja Pak Ferry ya, nggak dari LMS ya. Jadi Bapak Ibu besok link mentoringnya kita share ya, kita share di grup, gitu. Jam berapanya. Cuma kalau kita terusin sekarang nanti isi panas otaknya. Soalnya kita juga mau pulang. Saya sama Pak Perinya juga mau pulang. Kantornya dikunci. Ya. Dah gitu Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan lagi. Satu lagi Bu. Iya silakan. Nah, ini kan tadi tentang pengumpulan tugas LK3 ya Bu. Ya. Kalau saya udah dikirim jauh hari nggak apa-apa Bu itu. Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa yang sudah mengirim ya bagus malah. Makanya di komentar itu suka saya tulis misalkan kan kelihatan di LMS ya yang ngumpulin paling pertama siapa, saya tulis Bapak adalah yang pertama kali mengumpulkan berdasarkan data di sistem kayak gitu ya. Tanpa admin. Gitu ya. Tanpa admin orang ngumpul. Ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa mau diperbaiki, diupload ulang silakan. Yang sudah mengumpulkan, kalau misalkan dirasa mau ada perbaikan, mangga silakan. Yang sudah mengumpulkan tidak diperbaiki ya nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau nggak ngupload, itu yang nggak boleh. Ya, itu Bapak Ibu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Lagi yang ingin tanyakan? Tidak ada? Nah, jadi kita sepakat untuk yang penggunaan operator kita lanjutkan besok, nanti di-share jadwalnya di grup. Jadi terima kasih Bapak Ibu, kita akhiri dulu untuk yang mentoring hari ini ya. Alhamdulillah. Saya kembalikan lagi ke Pak Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Sudah lebih udah jam 15.22. Jadi Bapak Ibu, kita akan coba tambahkan besok ya. Jadwalnya kemungkinan tidak siang ya, biar sepaneng ya Bu ya. Pak Bapak Ibu kan sepaneng katanya tuh. Jadi kita kalau bisa sebelum zuhur kita selesai gitu. Jadi jadwalnya nanti kita berikan di grup, nggak besok, nanti mungkin nanti malam sudah ada jadwalnya.
Ya mungkin ada kemungkinan juga nanti kita gabungkan kelas A dan B karena ini tidak resmi gitu ya. Karena kan kalau resmi kita lewat LMS, Bapak Ibu harus login ke sana. Kita via grup WA saja nanti disebar alamat untuk linknya ya. Kemudian untuk jadwal pengumpulan LK juga kita tambahkan lagi. Gitu. Karena ada beberapa dari Bapak Ibu kan yang masih mengikuti pembahasan LK ini jadi belum mengumpulkan tugas. Tapi ada juga yang sudah mengumpulkan tugas gitu. Mungkin itu saja Bapak Ibu ya. Cukup ada yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup, Pak. Ya, cukup. Kalau gitu untuk sesi ke-6 hari Selasa 2 Juni 2020 kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dwi, Pak Bubun, Pak Hedar, dan Bapak Ibu semua. Semoga besok kita masih bisa bertemu kembali. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.